Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di diskusi ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe ya, Nudge Channel. Pada momen ini saya ingin membahas tentang Islam dari pembahasan tentang studi Islamnya. Islam ini dalam studi Islam terbagi menjadi dua, ada Islam normatif sama Islam historis. Dalam kajian ini Islam normatif ada salah satu interpretasi, yakni di salah satu buku, yakni wahyu ilahi ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sa'adati dunya wal akhirah. Wahyu ilahi dalam artian normatif dalam Islamnya itu adalah wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun Islam yang historis, Islam yang produk sejarah, Islam yang produk dari proses Islam itu tersendiri, itu adalah suatu praktek kaum muslim di seluruh dunia mempraktekkan dalam keberislamannya. Awal dari waktu Nabi Muhammad, zaman pada Nabi Muhammad hingga pada sekarang ini. Nah, sejalan dengan pengelompokan Islam normatif dan juga Islam historis, salah satu tokoh memberikan pengelompokan menjadi tiga, yakni beliau Nasr Hamid Buzaid melompokkan pada tiga domain. Yang pertama pada Islam yang teks asli Islam, artinya Islam yang didasarkan pada teks asli, the original text of Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi secara autentiknya. Kedua, yakni pemikiran Islam yang merupakan ragam penafsiran atas teks asli Islam itu. Jadi para mufassir baik menafsiri Al-Quran maupun menafsiri hadis Rasulullah. Pengelompokan ini akan ditemukan menjadi 4 cabang. Pertama pada ranah akidah, yaitu teologi, terus pada ranah syariah atau hukumnya atau fikihnya, yang ketiga yakni ranah filsafatnya, yang terakhir 4 ya ini tasawuf atau mistisisme. Nah, untuk pengelompokan itu nanti timbul pada nilai secara larai pada ijtihad hukumnya, bisa pada fikih, fatwa, jurisprudensi hingga kodifikasi hukum, jadi sampai pada undang-undang. Dan kalau kita tahu ada juga kompilasi hukum Islam, KHI. Nah, ketiga yakni Islam yang dalam segi praktek, dalam segi ekspresi dari umat Islam. Dalam segi praktek ini memang sangat pada sudut pandang kontekstualitas atas Islam itu. Dengan contoh bagaimana umat Islam yang di Pakistan ketika sholat itu, misalnya ketika meletakkan tidak di sini tapi di sini, ketika umat Islam di Indonesia meletakkannya di sini, meskipun kalau dilihat di azana fikih misalnya di Fathul Qorib mengatakan ya itu menjadi sunnah yang ada dua kan, ada abad sama hayat. Sunnah hayat meletakkan di sini, tapi dalam ekspresi keislaman di Indonesia kesunahan tetap dipraktekkan. Dan juga semisal bagaimana ketika praktek Islam di Indonesia, keberislamannya adanya tahlil, adanya sholawatan, ziarah. Di Arab sana misalnya ada tahlilan, maka kan mendudukkan pada hal ini itu mempunyai wilayah sendiri, tidak semacam membenarkan pada pribadi atau pemikiran atau secara historis pendidikan dia misalnya di Arab, sehingga kembali ke Indonesia dengan merasa paling benar, menyalahkan ini dan itu. Ditambah lagi
kalau di pengelompokan ini, kalau kita lihat dari lembaga yang dinaungi oleh negara ini, ilmu dalam segi Islam ini terbagi menjadi 8, yakni pada lembaga LIPI, ini lembaga ilmu pengetahuan Islam. Pembidangan dalam ilmu agama Islam ini yang pertama yaitu pada bersumber atau pembidangan ilmunya, pertama sumber ajaran Islam, yang kedua pemikiran dasar Islam, keempat hukum Islam dan peranata sosial, keempat sejarah dan peradaban Islam, kelima bahasa dan sastra Islam, keenam pendidikan Islam, ketujuh dakwah Islam, dan 8 perkembangan modern atau pembaharuan Islam. Dari hal ini kita bisa memahami tentang Islam dari sudut tadi. Dalam Islam Studies, Islam ada historis dan juga ada Islam yang normatif, sehingga kita bisa lebih bijak bagaimana mendudukan suatu ekspresi dalam keberislaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.